Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali perjumpaan kita di malam hari ini waktu Indonesia bagian barat telah memasuki tanggal 24 Sya'ban 1444 Hijrah dengan bergantinya Maghrib tadi, dan sesuai dengan penanggalan 16 Maret 2023 Masehi. Semoga kita semua sampai dengan detik ini senantiasa dimuliakan, dicintai, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan, tentu berkesesuaian dengan waktu dan domisili kita berada. Boleh jadi yang terhubung dengan kajian ini tidak semuanya berada dalam satu daerah atau lokal yang sama. Teman-teman, alhamdulillah di kajian Aqsa kali ini Al-Quran Sunnah Solution kita akan mencoba melanjutkan lagi kajian tentang persiapan Ramadan. Mohon izin dengan kerendahan hati kami sampaikan bahwa karena waktunya semakin mendekat ke Ramadan, jadi kajian kita yang berlangsung sebelumnya terkait dengan pendalaman ayat-ayat Al-Quran yang telah sampai di ayat ke-30 surah Al-Baqarah, kita alihkan sementara waktu pada kajian yang spesifik terkait dengan persiapan Ramadan. Dengan harapan kita telah memiliki pengetahuan yang cukup, kemudian perencanaan-perencanaan yang baik yang insya Allah kita akan praktekkan selama Ramadan, sehingga Ramadan yang terbentang dengan izin Allah kepada kita semua akan kita optimal isi dengan berbagai macam kegiatan ibadah yang telah disiapkan sebelumnya. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah menguraikan beberapa persoalan-persoalan dan juga terkait dengan pembahasan-pembahasan spesifik, dan terakhir kita membahas tentang penyempurnaan niat. Kali ini kita akan teruskan pada rancangan program Nabawi atau program-program yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika akan memasuki bulan Ramadan, sehingga dari berbagai program utama ini kita bisa maksimalkan dan optimalkan selama Ramadan kita insya Allah. Baik, langsung saja teman-teman sekalian. Seperti diketahui dalam penjelasan sebelumnya bahwa perintah tentang puasa yang ditandai dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 itu tidak turun di bulan Ramadan, tapi turunnya di bulan Sya'ban. Tepatnya di bulan Sya'ban, bulan ke-8 tahun kedua Hijrah. Ini bila dipahami dengan lebih mendalam, turun sebulan sebelum pelaksanaannya seakan memberikan isyarat dan pesan mendalam kepada kita semua agar mempersiapkan diri sebelum momentumnya tiba. Karena itulah waktu sebulan ini sangat bermanfaat bila kita lacak dalam paparan sejarah keislaman saat ditemukan Nabi SAW memberikan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan kepada umat beliau dari kalangan sahabat pada masa itu tentang bagaimana menguatkan diri, menguatkan mental, dan mempersiapkan program sebelum masuk ke Ramadan. Jadi bagian pertama yang penting sekali kita garis bawahi adalah di dalam Islam, seluruh kegiatan yang kita lakukan itu dibimbing agar terprogram dengan baik. Jadi ada satu visi yang sangat bagus sekali ya. Di Islam itu ada dorongan untuk menjadi pribadi yang visioner dengan menyiapkan berbagai macam rancangan program kan yang akan dilakukan terkhusus bila akan menghadapi waktu-waktu yang istimewa atau momen-momen yang tidak biasa. Waktunya terbentang, maka apa kiranya program yang disiapkan untuk mengisi waktu itu sehingga tidak diisi dengan kebingungan atau kesia-siaan saja, dan tidak terjadi naik turun kegiatan yang tidak terukur karena hanya mengikuti situasi dan keadaan saja. Nah, ini yang digambarkan terkait dengan Ramadan. Langsung saja secara cepat, maka sebelum memasuki bulannya, yaitu bulan ke-9 di Ramadan, maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Peringatan pertama ini bahkan disampaikan nanti oleh para ulama kita yang terangkum sempurna dalam kitab hadis yang telah dikodifikasikan seperti Sunan Ibnu Majah, dan saya juga cantumkan di buku kami yang makna ayat puasa. Yang ini teman-teman ya, yang sudah sering saya sampaikan. Teman-teman yang belum mendapati bisa langsung terakses di Wah Corner ya. Di sini saya sampaikan di mukadimah yang kedua di halaman 25. Ya, 25 Romawi bisa Anda temukan. Di sini kita sampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, di sini yang paling kanan sebelah bawah ya, teman-teman sekalian, di halaman 25 mukaddimah, ya, posisi paling kanan sebelah bawah. Ibnu Majah nomor hadis 1690. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Nomor hadis 1690. Nabi mengingatkan jauh-jauh hari bahwa rubba shaimin
laisa lahu min siyamihi illal ju'. Di riwayat lain wal 'atash, kan? Jadi boleh jadi akan didapati tidak sedikit orang-orang yang menunaikan puasanya itu tapi tidak mendapati apapun hasil dari puasanya kecuali menahan dari lapar dan haus saja. Ya. Jadi ada orang menunaikan puasa yang sesungguhnya di Ramadan itu keistimewaannya begitu luar biasa, ya, dampaknya kepada perubahan perilaku, kepada kesehatan, peningkatan pahala, kedekatan dengan Allah, semangat menunaikan ibadah, terjalin ukhuwah yang lebih baik, berbagai macam manfaat. Tapi dia nggak dapatkan itu, kecuali hanya menunggu kapan waktunya buka, ya kan? Kemudian sahurnya kapan, bukanya kapan, sahurnya kapan, bukanya kapan. Pola puasanya hanya nahan lapar dan haus saja, cuman berpindah jam makan saja, ya, berpindah jam untuk mengonsumsi saja, ya, berbagai macam ragam makanan, dan aktivitasnya tidak berubah. Nah, itu yang sangat disayangkan. Orang-orang yang seperti itu diisyaratkan dalam hadis ini termasuk digambarkan orang-orang yang tidak berhasil dalam puasanya. Ini orientasinya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Bahkan nanti problemnya ketika tidak mendapat nilai di sisi Allah karena diduga punya problem dalam niatnya, seperti pembahasan sebelumnya. Mungkin capaiannya ingin dunia saja, ingin orang lain juga puasa, saya juga bisa, dan sebagainya. Maka sayang jika sudah Allah berikan kesempatannya dan sangat berharga. Nggak semua orang belum tentu mendapati itu. Ya, karena itu Nabi ingatkan jauh-jauh hari. Jadi sebelum masuk ke momentumnya, Nabi berikan peringatan kepada kita. Nabi ingatkan, jadi beri pengingat bahwa ada orang-orang yang ketika menunaikan puasa tidak mendapati apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus saja. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Pun demikian, siangnya cuma nahan lapar dan haus, ya, dari mulai fajar sampai maghrib itu, malamnya cuma berdiri menghabiskan waktu malam begadang saja, ya, nahan berdiri, naik turun, sujud, rukuk, dan seterusnya sampai dengan salam, tidak mendapati apapun dari tarawihnya, dari sholatnya, yang seharusnya memberi ketenangan kepada jiwa, ya kan? Kedamaian pada hati, berpotensi diampuni dosa-dosa, doa yang menggetarkan arasy, ya, air mata yang mengalir, kesyahduan dalam memohon kebaikan, itu nggak dapat. Yang didapatkan cuma datang, capek, pulang, nunggu lagi besok puasa. Nah, maka jangan sampai didapati hal yang demikian terjadi, sehingga Nabi SAW mengingatkan kita, mengajarkan bahkan sebelumnya, dan langsung mencontohkan pada para sahabat agar menyiapkan rancangan program sebelum memasuki bulan Ramadan yang dirindukan itu. Langsung saja, apa di antara program yang dituntunkan, diingatkan, diajarkan oleh Nabi SAW ketika akan masuk kepada Ramadan yang dimaksudkan? Maka secara singkat, teman-teman sekalian, program yang disusun itu dan diisyaratkan kepada kita adalah program yang terkorelasi dengan tujuan. Lagi-lagi ini pesan penting, ya, bukan hanya menginspirasi, tapi kalau kita turunkan semua ini bisa jadi menjadi manajemen. Ya, manajemen aktivitas, manajemen kehidupan gitu. Jadi kalau bikin program itu, apapun yang akan kita lakukan harus sejalan dengan tujuannya. Tujuannya apa? Kan nanti bisa ditarik mundur tuh. Ini tujuannya, tarik mundur jadi program. Kan? Misal, tujuan terbesar seseorang itu ingin mendapatkan surga. Surganya surga Firdaus, ya kan? Nah, dari situ kan kita bisa keluarkan amalannya kan? Ya, apa ciri-ciri penghuni Firdaus itu di Quran? Kita ambil contoh Quran surah ke-23 Al-Mu'minun misalnya, kan? Ayat 1 sampai 9. Sampai kita temukan kalimat ya ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah calon penghuni surga Firdaus yang kekal di dalamnya. Siapa mereka itu? Maka karakteristiknya diurut sampai ke ayat yang pertamanya. Kita temukan, oh kegiatan mereka ini. Ditarik itu semua jadi rancangan program dan diikuti dalam kehidupan kita. Apapun profesinya jangan tinggal karakternya seperti ini. Ya, seperti salatnya khusyuk, meninggalkan yang tidak penting. Ya, berusaha untuk bisa berzakat, berbagi dengan harta, turunkan jadi program kehidupan, apapun profesinya. Nah, sama persis dengan ini, tujuan pelatihan Ramadan adalah pembentukan karakter takwa. Ini kan poinnya. Teman-teman ya? Ini bisa kita temukan di Quran, surah kedua, Al-Baqarah, ayat 183. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Jadi tujuan kita dilatih dalam Ramadan itu supaya bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Maka tujuan ini atau goal daripada Ramadan itu, pendidikan Ramadan itu, kita tarik kemudian menjadi satu rancangan program sejak di bulan Sya'ban, kan? Yang akan kita eksekusi ketika masuk Ramadan ke sini. Nah, apa saja program-program takwa yang dimaksudkan? Maka
kalimat takwa dan derivasinya di dalam Al-Quran setidaknya akan ditemukan sebanyak 240 kali. Kan? Takwa dan semua derivasinya. Yattaqun, tattaqun, muttaqin, muttaqun, dan sebagainya. Baik, dari 240 ini, kita akan temukan berbagai macam bentuk program-program yang melatih kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Yang nanti akumulasi program itu ditingkatkan saat Ramadan, itu gambarannya. Misal, kata takwa pertama dalam Al-Quran, dengan derivasi turunan dari sini, ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah. Di ayat yang kedua, amalannya nanti kita temukan sampai ayat ketiga misalnya. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran yang sangat istimewa ini, kan? Yang jauh dari apa yang kamu gambarkan, dari apa yang kamu tuduhkan, jangan pernah diragukan kebenarannya, kandungannya, kemuliaannya. Maka dia akan menjadi pedoman berkehidupan untuk insan yang bertakwa. Siapakah para insan bertakwa itu? Muttaqin di sini. Maka ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ternyata karakter orang takwa itu yang pertama, kan? Adalah orang-orang yang konsisten menjaga imannya. Jadi takwa tak mungkin dihasilkan kecuali dari dasar iman. Kan? Ini kuncinya itu iman, kunci takwa. Jadi takwa itu bukan kosakata bahasa Arab biasa ya. Ya, takwa itu kosakata bahasa syariat. Ingat, syariat. Jadi secara definitif kata takwa itu sebetulnya kosakata Islami, bukan standar biasa dalam kosakata bahasa Arab. Tidak. Ya, sama setengah dengan kata iman. Karena menjadi takwa itu basicnya harus iman dulu, ya. Nah, karena itulah nanti panggilan-panggilan yang ada pada panggilan iman itu umumnya mengantarkan kepada ketakwaan. Termasuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, kan? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman mengantarkan ke sini. Apa programnya? Pertama, wa yuqimunas shalah. Salat. Ya kan? Nah, dan di situ kalau kita lihat di mushaf kan, ya. Coba dicek di mushaf standar ya. Di paling kiri di pertengahan ya. Kita temukan dari atas sedikit ke bawah, ya kan? Nah, di situ kurang lebih demikian tertulisnya di mushaf ya. Alif, lam, Shad, lam, waw, kemudian ta marbutah. Ini sering sekali saya sampaikan begini. Ya, wa yuqimunas shalah. Jelas ya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lihat salatnya, ini program pertama. Oke? Jadi ada yang alif, lam, shad, lam, alif, ta. Ada yang alif, lam, shad, lam, waw, alif, ta maftuhah. Ada yang seperti ini. Ya, secara singkat saya bedakan begini. Kalau ada yang begini, alif, lam, shad, lam, waw, alif, ta, begini, salawat. Ya. As-salawat misalnya. Contoh Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Ya, paling kanan sebelah atas ya, di pojok di mushaf standar. Hafizu 'alas salawati nih. Ya. Nah, kalau ditemukan yang seperti ini bentuknya itu bentuk jamak. Tapi jamaknya sifatnya terbatas. Ya, spesifik lagi menunjuk pada salat fardu. Ya kan? Salat fardu kan bilangannya jamak kan? Ya, 5 waktu 17 rakaat ya. Hafizu 'alas salawat. Jagalah waktu-waktu salat yang fardu itu, yang pokok itu, yang 5 waktu. Ya, wassalatil wusta, khususnya yang pertengahan di antara 5 itu. Ini tafsirannya ada beberapa. Ada yang menyebutkan salat asar, ya ada yang menyebutkan juga salat subuh ya. Jadi ada beberapa tafsiran. Tapi saya ingin batasi di sini dulu. Kalau ada kalimat as-salawat, kita dapati khususnya dalam Al-Quran terkait dengan praktek salat dalam bentuk ibadah pokok, dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam, maka yang dimaksudkan ini yang fardu, yang 5 waktu, yang standar, 17 rakaat. Ya. Tapi kalau kita temukan bentuknya yang seperti ini, ya, terlihat bentuknya tunggal, tapi maknanya luas, bermakna jama'. Ya kan? Jama' yang dimaksudkan artinya melebihi ini. Batas yang 5 waktu ini yang berhukum wajib, yang fardu sifatnya. Artinya, kalau melewati sifat wajib, berarti juga masuk nanti ke dalam aspek yang sunnah, nafilah. Nama salatnya berhukum sunnah, nafilah. Ya. Jadi ketika kita diminta meningkatkan takwa, Al-Quran, jangan ragukan kandungannya, akan jadi pedoman hidup bagi insan bertakwa. Siapa mereka? Alladzina, siapapun yang mengatakan dirinya muslim, semua tanpa kecuali, nggak ada batasnya. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Yu'minuna, yang berkeinginan terus meningkatkan imannya. Ingat, bukan amana yang jamaknya amanu, tapi menjadi mudhari'. Yu'minu jamaknya yu'minun. Ya, mudhari' itu ya sekarang terus, ya present, continuous, and future sampai kapanpun. Ya, jadi dia ingin meningkatkan keimanannya pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia buktikan lewat apa?
ya, peningkatan sholat yang pertama. Nah, karena sifatnya meningkat dari yang standar beriman kan menunaikannya 5 waktu nih. Ini standar beriman. Jadi kalau dia meninggalkan sholatnya, dipertanyakan keimanannya. Karena sholat pun di Quran disebut dengan iman. Ingat itu ya? Di Al-Baqarah ayat 243, ya 143, Quran surah kedua. Ya, saya koreksi, Quran surah kedua ayat 143, ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya, perhatikan kalau Anda nanti lihat lagi di mushaf, lihat mau ke akhir ayatnya itu temukan, ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan, maksudnya tidak memperhatikan, memberikan pahala di atas salat yang kau tunaikan dengan imanmu itu. Jadi di situ salat disebut dengan iman. Ingin memberikan kesan bahwa pelaksanaan salat itu adalah gambaran dari keimanan seorang hamba. Tidak disebut dia beriman kecuali menunjukkan bukti keimanannya. Lewat apa? Salat. Ini yang dimaksud Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14 itu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah, sayalah Allah, nggak ada Tuhan yang dipertuhankan kecuali saya, kata Allah. Maka kalau engkau bertuhan ke saya, buktikan lewat menyembah saya. Lewat apa? Tunaikan sholat. Ya, tunaikan apa? Sholat. Karena itu Nabi menyampaikan perbedaan al-farqu baina al-mu'min wal kafir tarkus sholat. Perbedaan antara orang beriman dengan yang belum beriman itu terlihat pada sholatnya, dikerjakan atau ditinggalkan. Ya? Ini gambarannya ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang iman standar. Jadi standar beriman itu ini mengerjakannya 5 waktu. Nah, kalau levelnya ingin kita naikkan level imannya sehingga mendapatkan karakteristik orang bertakwa, mendapatkan akumulasi kebaikan, maka tingkatkan sholatnya. Karena itu, untuk Ramadan, ya kan? Ini persiapannya. Karena ingin meningkatkan takwa, maka kita harus keluarkan rancangan program selama Ramadan. Keluarkan jenis sholat apa saja. Kalau yang pokok kan sudah standar, sudah paham. Ya? Maka dari sini, yang pokok ini kualitasnya kita tingkatkan. Ya, jadi meningkatkan dalam konteks 5 waktu, kualitasnya dulu. Kan? Yang pertama misalnya dari segi waktu sudah hafal waktu sholatnya, yang tadinya kadang-kadang abai, kan? Nggak tahu kapan, ya? Maka kita tingkatkan dengan pengetahuan. Ini standar beriman kalau pengen naik. Dari di Quran surah ke-4 ayat 103, kan? فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Ya, secara singkat, orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Ya, kata Allah, waktu-waktu sholat telah disiapkan. Waktunya spesifik bagi orang beriman. Jadi kalau kita beriman, mesti tahu waktu sholat nih. Karena itu, alhamdulillah, insya Allah sudah ada bantuan lewat jadwal imsakiyah itu kan. Ya, imsakiyah itu yang menarik juga sebetulnya, jadwal imsak, tapi isinya jadwal sholat kan. Ya kan, kita tempel itu ya. Nah, ini sudah tahu nih, ini untuk meningkatkan kualitasnya. Sehingga kita bisa petakan, kita siapkan. Ya, yang kedua kemudian naikkan dari sendirian jadi jamaah. Ya kan? Yang pahalanya makin meningkat. Ingat Ramadan lah. Ramadan itu dikalikan berkali-kali lipat. Sesuai dengan kadar keikhlasan. Bisa jadi standarnya 10 kali lipat dikalikannya. Bisa lebih daripada itu. Ramadan. Ya, standarnya Allah langsung yang beri. Ya, asyamu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Khusus untuk puasa. Kalau benar-benar dia ikhlas menunaikannya karena aku, kata Allah, aku yang langsung memberikan pahalanya. Ini ukurannya langsung dari Allah. Ya, ini sudah nggak pakai standar lagi yang satu kebaikan 10. Ya, itu terserah Allah nanti, bergantung kadar keikhlasannya. Yang standar kan di Quran surah 6 kan, Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, namanya hasanah yang punya potensi pahala, dibalas 10. Nah, salat itu disebut hasanah. Quran surah ke-11 ya, Hud ya, ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Salat disebut dengan hasanah di situ. Baik ya? Jadi kalau menunaikan salat, balasannya standarnya 10. Ramadan beda. Allah langsung yang kasih. Ya, dan itu terserah Allah, bergantung pada kadar keikhlasan yang niat kembali kita bahas. Nah, orang yang berjamaah saja di standarnya kan 25 tuh. Ya kan? Ya. Kalau dia dapatkan, yang saya maksudkan 25 itu baru masuk, baru datangnya. Belum dia sholatnya. Jadi kalau dia datang ke masjid tuh, ya mau jamaah misalnya, dia dapat tuh 25 kebaikan. Nanti kalau dia sholat berjamaahnya, dapatnya 27. Ya, Masya Allah. Ya kan? Nah, informasinya menarik ya. Jadi kalau kita kuatkan, tambahin aja deh, lebih jelasnya. Kadang-kadang di redaksi hadis itu disebut jamaah tuh maksudnya ke masjid. Ya. Tapi secara fikih, kadang-kadang kita dapati ada kondisi tidak memampu kita ke masjid misalnya, maka minimal jaga jamaahnya. Ya, misal yang di rumah jaga tetap berjamaah. Maka nilainya berapa? 27 kali lipat dibandingkan sendirian. Tapi kalau bisa ke masjid baru datang aja, dapat 25.
kebaikan. Yang jarak satu keduanya bisa 500 tahun, dua ketiganya bisa 500 tahun. Ya, lalu di masjid tunaikan dengan berjamaah dapat lagi 27 derajat nih. Ya, dan itu pahalanya, itu yang standar. Kalau Ramadan dikalikan lagi. Baik ya, ini yang fardu nih. Nanti yang sunnahnya ini, hukum sunnah, nafilahnya kita keluarkan. Ya, kan kita melatih diri menjadi pribadi bertakwa, teman-teman. Ya, ini. Nah, ada korelasi yang sangat menarik antara peningkatan sholat itu dengan takwa dan aspek kehidupan. Ya, misal, kita ingin tunjukkan di ragam sholat sunnah misalnya. Kan ada sholat duha, kan? Duha itu dibagi lagi, awal duhanya ada syuruk, kan? Ada pertengahan duhanya, akhir duhanya, kan? Kemudian ada tahajud, ada sholat mutlak yang sebelum asar misalnya, kan? 4 rakaat. Kemudian ada yang sebelum isya, ada yang sholat sunnah wudhu, dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan, itu kan dasar peningkatan takwa nih, ya kan? Ya kan? Usaha meningkatkan takwa, tambah ya kuantitas sholatnya, naikin, tambahin yang sunnahnya. Tapi paling menariknya, apa korelasi dengan kehidupan kita? Ternyata nanti ada korelasi positif. Dan ragamnya itu sangat menarik. Langsung saja, takwa. Bila benar dilakukan, maka yang pertama misalnya bisa mendatangkan solusi dari Allah dari berbagai kesulitan yang kita hadapi. Ya. Jelas? Misal, Quran surah ke-65, At-Talaq. Di akhir ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kan? Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar, solusi dari beragam problematika kehidupan yang ia alami. Jelas? Sekarang kalau Anda bertanya bagaimana cara meningkatkan takwa, maka skema pertamanya lewat program sholat. Ini turunkan sholat. Ya. Kenapa ibadahnya disebut dengan sholat? Paling gampangnya, karena ibadah ini mengoneksikan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sholat ini nanti akar awalnya, dari bahasanya nanti seakar dengan silah juga kan, sesuatu yang terhubung. Ibadah yang melatih kita supaya terhubung dan ingat selalu dengan Allah disebut dengan sholat. Karena itu di Quran sholat disebut dengan zikir. Wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan sholat supaya terhubung kepada aku, kata Allah, untuk mengingat aku. Maka ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Allah adalah sholat. Nah, dalam teori kan begini, semakin banyak koneksi, apalagi misalnya di kalangan makhluk nih, orang-orangnya hebat, punya akses begini, kita punya koneksi ke sana, kan semakin mudah kan? Ya, kita beraktivitas. Sekarang Anda terkoneksi dengan Allah yang punya segalanya, yang maha segalanya. Apa yang sulit bagi Allah? Ya? Karena itulah kemudian ketika diturunkan dalam bentuk sholat, ragam sholat itu ada yang terkait dengan ini. Ya. Tahajud, ya. Tahajud itu kan kalau konsisten kita tunaikan dengan baik, itu salah satunya apa? Mengantarkan solusi. Buka Quran surah ke-17 itu, ya, ayat 79 sampai 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa linnafilah. Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. 1. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. 2. Wa akhrijni. Saya baca pakai idgham tadi. 3. Wa akhrijni mukhraja sidq. Ini. Ya Allah berikan solusi jalan keluar dari setiap problem yang dialami. Lihat korelasinya. Meningkatkan takwa, mendapatkan solusi, mengentaskan masalah. Bagaimana detailnya? Lewat sholat. Apa jenis sholatnya? Misal seperti tahajud. Nanti rizki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya dimudahkan. Apa skema sholat terkait dengan peningkatan rizki? Misalnya sholat duha. Apakah di bagian pertamanya, pertengahannya, atau akhirnya? Nanti ada turunannya. Plus, nanti ada yang terkait dengan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Apa yang terkait dengan ilmu? Perihal sholat itu. Nanti ada turunannya lagi. Itu yang menyebabkan kenapa Al-Imam Al-Bukhari setiap kali akan menuliskan hadis, beliau sholat dulu 2 rakaat. Ya, untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin baru dituliskan. Itu yang menjadikan Ibnu Sina kalau lupa datang ke masjid sholat 2 rakaat. Ya, jadi ada banyak hal. Ya, dari hikmah yang esensinya menjadi rahasia besar dalam kehidupan. Tapi poinnya, sepanjang kita membangun kedekatan dengan Allah yang kuat, sepanjang koneksinya kuat, semua akses terbuka. Ya, yang tentunya diberikan oleh Allah untuk kebutuhan, kemaslahatan kita sepanjang Allah kehendaki. Nah, jadi secara singkat, terkait sholat ini nanti, segala bentuk yang sunnah, dari sekarang dituliskan teman-teman. Ya. Dari yang rawatib, nah, kemudian sampai yang mutlak. Ya. Yang rawatib yang bersanding dengan sholat fardu, baik sebelum atau setelah. Ya kan? Nah, biasanya para ulama mengklasifikasikan yang 12 rakaat itu. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, ada 12. Kalaupun tak sempat yang 4 rakaat sebelum zuhur, bisa 2 rakaat yang riwayatnya Ibnu Umar itu. Ya hafidtu, saya hafal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 10 rakaat yang salat rawatib, ya kan?
Nah, kemudian yang mutlaknya bisa dihadirkan. Ada yang dekat dengan waktu sholat sebelum atau setelah sholat, seperti 4 rakaat sebelum asar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kan? Rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Kata beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Allah akan banyak merahmati orang yang mau menunaikan 4 rakaat sebelum asar, ya. Jadi kita turunkan dari sekarang nih. Apa saja? Dan yang paling penting di antara sekian banyak salat sunnah itu adalah salat yang langsung diisyaratkan oleh Nabi spesifik di malam-malam Ramadan. Sampai hadisnya itu disetarakan diksinya dengan diksi hadis puasa yang di siang harinya. Jadi kalau di siang harinya man shoma Ramadan, yang kemarin kita bahas nih, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang ini man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan secara bahasa itu menarik tuh. Jadi yang siangnya man shoma, tuh kata dasarnya lihat ya 3 huruf, shad alif mim. Yang malamnya man qama. Cuman beda 1 huruf saja, ini shad, ini qaf. Kesananya semua sama tuh. Ya, sama semua. Sampai ujungnya tuh. Ini istimewa. Jadi, sedapatnya bisa kita lakukan, ya, seoptimal mungkin kalau disebutkan oleh Nabi, berarti sesuatu yang penting, sekalipun sifatnya sunnah. Ya, ini yang kita sekarang namakan dengan tarawih itu, teman-teman sekalian. Ya, jadi siapkan. Ya. Kenapa penting diprogramkan untuk memburu tarawih yang baik ini? Karena ada keistimewaan di tarawih yang nggak ditemukan di selainnya, khusus untuk Ramadan saja. Khusus untuk Ramadan. Apa itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang benar tarawihnya sampai bisa berpengaruh kepada jiwanya, dia lakukan tulus karena Allah, dia mengevaluasi dirinya, dan dia katakan di setiap sela-selanya seperti Nabi ajarkan ijazahnya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau sampaikan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau dalam riwayat lain Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kan? Sungguh engkau mencintai segala yang mengandung nilai kemaafan, kemuliaan. Aku mengakui aku hamba yang banyak salah, maka mohon ampuni aku, maafkan aku, hilangkan kesalahanku. Evaluasi diri. Itu mahal sekali bila dilakukan dalam momentum ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, berpotensi menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah diperbuat. Mahal sekali, teman-teman. Karena itu penting memburu nih kualitas tarawih yang baik. Dia bukan sekedar datang, formalitas datang ke masjid, sholat, selesai, udah gitu. Ya memang, insya Allah bila sesuai rukun dan syarat, selesai, gugur kesunahan, dapat pahala. Tapi dampaknya ini dapat nggak? Keistimewaannya. Kalau ingin dapat, disiapkan yang punya sifat tarawih. Dari kata tarwihah, kan? Tarwihah, rawwah, yarawwihu tarwihah. Jadi, berdampak kepada jiwa, nyaman. Jamaknya disebut dengan tarawih. Maka cari masjid-masjid yang membuat kita nyaman menunaikan salatnya. Imamnya baik, misalnya dari bacaan, dan juga faqih untuk fikih salat dalam hal mengimami, kan? Bisa membuat kita lebih nyaman salatnya, tenang bacaannya, kan? Disiapkan juga ilmunya sebelum tarawih. Belajar ini, rancangan program itu disiapkan dengan ilmu. Nggak bisa dengan modal semangat saja. Mesti ada ilmunya, ya kan? Di berapa rakaat mau ditunaikan. Saya sudah sampaikan sebelum ini ya. Ya, Anda silahkan, tidak ada masalah mau berapa rakaat pun, itu kan sangat terbuka. Tapi kalau kita berjamaah, biasanya di masjid ada standar kan, ada yang 11, ada yang 23. Ilmunya pelajari dulu, sehingga tuntas sebelum ditunaikan. Nggak berdebat lagi. Ya, nggak cari-cari lagi. Kalau 11 nih, apakah 2-2-2 ujungnya 1 atau 4-4-3, ya kan? Terus kalau 3 itu, apakah dibagi 2, 2 dengan 1, atau langsung 3? Ya kan? Kalau 4-4-3, di tengah-tengahnya itu ada tahiyatnya apa enggak? Selesaikan sekarang. Jadi ketika dilakukan, bisa selesai. Ya kan? Boleh nggak lebih daripada 23? Kalau mau ditambah berapa misalnya dan sebagainya. Selesaikan dari sekarang. Sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatannya. Ya, ini gambarannya. Di ilmunya dipelajari, ininya diburu, dioptimalkan sebaik mungkin. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi dari sekarang kita insya Allah sudah menyiapkan. Kalau Anda misalnya ada di DKM, dicari imam-imam yang baik, dibagi biasanya kan, biasanya sekali bagi 3 ya. 10 yang pertama, 10 kedua, 10 terakhir. Biasanya yang terakhir itu nanti ada bergantian lagi untuk malamnya. Kalau mau ditambah nanti malamnya tambah lagi qiyamnya, kan? Dan seterusnya. Seperti yang sekarang di Mekah, di Madinah kan, itu dioptimalkan, tambahin lagi gitu. Nah, ini memang sunnah salafus salih, orang-orang baik yang terdahulu itu meningkatkan ibadah, khususnya dalam hal sholat. Bahkan ada yang di antara para imam-imam besar itu, ya, ada yang memang optimal luar biasa, sampai ada yang dalam sehatnya dia, wah ini memang nggak mudah ditiru. Sampai 300 rakaat itu ada. Bahkan ada yang dalam sakitnya dikurangi 150 rakaat. Ada yang demikian. Anda baca deh sejarahnya misalnya Imam Malik bin Anas, ya, rahimahullahu ta'ala misalnya. Kemudian tersambung bagaimana itu punya masing-masing luar biasa. Imam Abu Hanifah misalnya, rahimahullahu ta'ala, bagaimana menjaga wudunya,
bagaimana takwanya kepada Allah, Imam Malik bagaimana, Imam Syafi'i nanti dengan Qur'annya, yang Ramadan itu sehari 2 kali khatam, ya. Keberkahan waktu luar biasa. Allah berikan keberkahan. Kalau Allah kasih keberkahan, itu jangan diukur dengan standar yang belum berkah atau yang berkahnya sedikit. Lalu jangan tanya begini, bagaimana bisa menghatamkannya? Kan kalau saya ukur standarnya begini, itu standar Anda. Standar saya misalnya kan. Tapi kalau standar orang-orang berkah, tidur kayak sehari ternyata 309 tahun. Kan? Ya, ada yang tidur sehari ternyata 100 tahun. Ada yang waktunya Allah padatkan tuh. Ya, ada yang sekali lagi waktunya Allah bentangkan sedikit tapi terasanya diberikan keberkahan yang panjang gitu. Sehingga dia bisa melakukan itu sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, ya, sekemampuan yang bisa dilakukan. Nah, tentu ukurannya akan berbeda-beda. Anda nggak harus ngejar sekian tidak. Tapi seoptimal kita bisa mendekat kepada Allah, yang kita rasakan merubah perilaku kita. Karena levelnya beda-beda. Ini kan level ulama. Ulama kan pekerjaannya untuk ibadah, setelah Ramadan mengajar. Makanya para ulama itu rata-rata kalau Ramadan itu nggak mengajar. Ya rata-rata mereka ibadah. Ini yang mau saya tiru di bulan ini. Karena itu saya minta maaf ya, mohon izin pada teman-teman sekalian. Jadwal kami itu udah kami isi penuh dengan insya Allah ada ibadah gitu yang optimal, mengkaji juga, memperbaiki diri lagi, sehingga nanti ngajarnya kan cukup 11 bulan tuh, 11 bulan mengajar, dan 1 bulan izinkan saya mengoreksi diri, beristighfar, mengingat dosa-dosa, salah dalam penyampaian, ingin mengoreksi gitu kan, dan macam-macam, sehingga kita juga punya peluang yang sama untuk mohon ampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan nggak mungkin selalu benar, itu nggak mungkin, mustahil itu, pasti ada kesalahan. Pasti ada yang khilaf, ya pasti ada yang keliru menyampaikan. Jadi kita harus punya waktu untuk memperbaiki diri, menata lagi lebih baik lagi, sehingga apa yang diajarkan itu benar-benar sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini poinnya teman-teman sekalian ya. Gitu. Jadi ini terkait dengan sholat. Apalagi di antara program yang diajarkan, ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain dengan peningkatan sholat, ya. Dan ini nanti babnya disempurnakan dulu ya. Ya, sampai misalnya kalau saya tarawih, setelah Isya saya mulai tarawih, malamnya masih boleh tahajud nggak? Kan? Terus kalau misalnya malamnya tahajud, witirnya kapan? Apakah saat tarawih ataukah ditunda ke malamnya? Seperti apa? Ini selesaikan dulu ilmunya. Ini kan ada ilmunya nih. Ya, dilihat lagi di program kita ya. Nanti insya Allah kita akan munculkan lagi untuk mengingatkan kepada teman-teman. Ini selesaikan, khatamkan. Jadi babnya begini, babnya ketika masuk Ramadan, ini Ramadannya sudah masuk. Ini tinggal dieksekusi program ini. Sudah tidak banyak perbincangan lagi, apalagi perdebatan-perdebatan yang tidak melahirkan solusi, yang berpotensi bahkan mengandung dosa. Selesaikan di sini. Ya, paham ya? Jelas ya? Nah, kalau paham, jelas, kita kemudian lanjut kepada agenda berikutnya. Nah, yang kedua. Di sini sudah saya sampaikan ya, teman-teman sekalian. Di sini saya tempatkan yang kedua ini menjadi bagian yang nomor 1, karena memang yang ini yang basic yang seharusnya sudah dipahami oleh semuanya. Tapi saya coba munculkan dulu supaya ada detail yang kita bisa mengerti dengan baik. Yang kedua, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. Ini. Dalam satu kajian, saya pernah bahas juga ini dengan cukup mendetil. Ya, termasuk hadis-hadis terkait bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam setiap Ramadan, beliau khatam sekali, sampai di akhir-akhir kehidupan itu, ya beliau sampai 2 kali. Ya, 2 kali. Nah, yang paling menarik, kita akan turunkan teman-teman dalam bentuk yang barangkali lebih detail, apa saja jenis interaksinya dengan Al-Quran dimaksudkan, dan seperti apa persiapan-persiapan yang bisa kita optimalkan menjelang Ramadan. Jadi jangan sampai begini, pas Ramadan, baru nyari-nyari itu, baru pengen disiapkan gitu. Jadi perangkatnya apa saja. Jadi yang kita bahas interaksi dengan Al-Quran ini bentuknya, kan? Oke, nah ini. Kemudian perangkatnya, apa saja. Lalu yang terakhir waktunya. Nah, 3 bagian ini nanti yang kita rencanakan dari sekarang menjadi rancangan program. Bentuknya apa saja? Ada berapa nanti kan? Nah, terkait nanti dengan bentuk yang kita pilih ini, perangkatnya apa yang disiapkan untuk mendukung rancangan program terkait dengan bentuk ibadah interaksi dengan Al-Quran yang telah kita siapkan. Dari sekarang, kita bisa misalnya satu-satu dicicil. Yang belum ada disiapkan, kalau harus ada dibeli gitu kan. Jadi nggak repot. Begitu ada Ramadan, paket sudah siap. Jelas? Nah, waktunya tinggal diatur. Pengaturan waktu ini nanti menjadi penting, bukan hanya kapan belanja, tapi nanti ada waktu-waktu spesifik di dalamnya yang membutuhkan fokus. Seperti 10 hari terakhir, saat i'tikaf. Nah, teman-teman kalau sudah paham dan punya prioritas untuk ini, ya nanti kita akan bahas dengan terperinci. Anda bisa menyesuaikan dengan jadwal kerja atau jadwal aktivitas. Boleh jadi nanti Anda juga bisa menata kapan ngambil cuti, berapa hari, gitu kan?
di mana dan sebagainya. Nah, untuk detail pembahasan ini, insya Allah kita akan uraikan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Mohon izin, sudah masuk waktu Isya di Indonesia bagian Barat, khususnya dari Bekasi. Kita jeda sebentar. Insya Allah setelah menunaikan sholat Isya, kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan sholat Isya berjamaah beserta amalan sunnah yang menyertainya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga sholat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita panjatkan berkenan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Langsung saja kita akan lanjutkan kembali bahasan tentang persiapan Ramadan mengacu pada program yang diajarkan pada Nabi, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan terkait dengan program Quran, ya. Mudah-mudahan masih semangat kita semua. Program kedua, seperti yang diuraikan sebelum Isya tadi, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, mencontohkan. Jadi bukan hanya mengingatkan, tapi beliau juga mencontohkan. Ini inspirasi kedua. Pengajaran kedua kepada setiap kita yang ingin mengajarkan orang lain, hendaknya kita mulai dengan contoh. Biasanya mempraktekkan sesuatu sebelum dimintakan orang lain mengerjakannya, itu disebut dengan ma'ruf namanya. Kalau khair itu cuma mengajak, tapi kalau sudah jadi ma'ruf, praktekin, baru memerintahkan orang lain. Karena itu yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Mengajak kepada khair, tapi memerintahkan itu ma'ruf. Oke? Ayah ngajak ke masjid, ayahnya nggak ke masjid, nanti anak nanya, ayo nak ke masjid, ayah aja nggak ke masjid, ya kan? Nah, praktekin, baru anak mengikuti. Nabi sudah menyampaikan itu, memberikan keteladanan. Kita lacak dulu hadisnya, teman-teman. Interaksi Nabi SAW dengan Al-Quran, khususnya selama Ramadan. Kita lihat di Al-Bukhari dulu ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 3220. Ditemukan juga dalam hadis riwayat Muslim misalnya. Ya. Kita ambil dua yang sahih dulu ya. Berhadis 2308, 2308. Baik, di sini rawi utamanya dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian penguatnya nanti ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, juga dari putri terkasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah ya radhiyallahu taala anha, yang penguatnya ya, riwayat ke atas ini. Baik, langsung saja disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, ya qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, pribadi yang sangat lembut, sangat baik, sangat mulia, dan jaudah itu bisa dilihat dari sisi kualitas tuh yang paling bagus ya. Jadi kalau bersikap tuh yang paling bagus, lembut tuh yang paling sempurna. Jadi kalau ajwad itu yang sangat ideal ya, yang teladannya sangat luar biasa. Adalah pribadi Nabi SAW memiliki tuntunan yang ideal yang sangat luar biasa, yang paling lembut, yang paling banyak memberi dengan lebih baik. Kemudian teruskan. Nah, ini yang paling menariknya nih. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hatta yansadikha. Dan kalau sudah tiba Ramadan, nah ini spesifiknya terkait Ramadan, maka kebaikan beliau itu akan bertambah lagi. Ya. Kebaikan beliau akan bertambah. Misalnya dari segi akhlaknya. Kalau sebelum Ramadan sudah baik, lembut, luar biasa mulianya, Ramadan lebih baik lagi. Ya, kemudian dari segi misalnya harta nih, ibadah dengan hartanya. Di luar Ramadan, pribadi yang sangat dermawan, ya kan? Berbagi, ya kan? Mengarahkan pada kebaikan. Ramadan bertambah lagi. Ya. Nah, sekarang terkait dengan ibadahnya. Ya, terkait dengan ibadahnya nih. Bagaimana ketakwaannya kepada Allah, kemuliaan dalam ibadah? Fayatihi Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan, atau kama qala. Maka setiap malam Ramadan itu Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fayudarisuhul Qur'ana. Maka Jibril alaihi salam mengajarkan, mengecek ya, bacaan-bacaan Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengurutkan kembali, mendengar bacaan, menyimaknya, memberikan penguatan dari segi bacaan, pemahaman, dan turunan-turunan lainnya. Sehingga sempurna Quran diterima oleh Nabi dan sempurna diajarkan kepada umatnya. Secara singkat, artinya ada interaksi Nabi SAW dengan Al-Quran selama Ramadan. Maka langsung disebutkan dalam riwayat hadis-hadis terkait bahwa selama Ramadan itu beliau sampai khatam 1 kali, dan nanti di penghujung akhir-akhir kehidupannya itu 2 kali dikhatamkan oleh Nabi SAW. Baik,
Pertama, yang bisa kita ambil hikmah dari sini, kita ambil bentuknya dulu teman-teman sekalian. Oke? Dari segi bentuknya, kita bisa temukan interaksi dengan Quran itu ada 3 bagian. Satu, ada bentuk qiraah yang murni terkait dengan bacaan saja, ya, tidak menuntut unsur pemahaman pada umumnya. Jadi yang diperbanyak adalah unsur bacaan. Ya, kalau dalam masyarakat kita berapa kali khatam, gitu kan? Nah, tapi ingat, karena kalimatnya diikat dengan jaudah, ajwad, kemudian dirasah, maka bacaan itu tidak sekedar hanya terbatas pada bacaan. Tapi bacaan yang benar, bacaan yang berkualitas, bacaan yang diawali dengan pengetahuan, lagi-lagi ilmu sini. Ya. Maka sebelum membaca, pastikan bacaannya benar dulu, sesuai dengan tajwidnya. Ya. Dari sini kita rancang program. Sebelum masuk Ramadan, karena saya pengen optimalkan bacaan Al-Quran, baik, maka sebelum masuk Ramadan saya belajar tajwid dulu. Supaya nanti saat Ramadan saya siapkan, rumuskan. Ya, saya ingin khatam misalnya sekali, ngikutin sunnah Nabi yang paling standar. Nabi itu bisa berkali-kali khatam, itu sangat bisa, sangat memungkinkan. Tapi beliau memberikan contoh kepada kita untuk memberikan batas standar, nggak harus segitu gitu. Ya, mungkin bisa ada orang yang khatam 3 kali, 4 kali, 10 kali, bahkan tadi saya contohkan, Al-Imam Asy-Syafi'i bisa 60 kali selama Ramadan itu. Sesuai batas kemampuan, tapi diikat dengan hukum-hukum standar di ilmunya ini. Ya, karena itu yang dikejar itu bukan berapa banyak khatamnya. Yang dikejar itu adalah 2 bagian. Berapa banyak benarnya dalam bacaan, dan berapa banyak yang dibaca itu memberikan pengaruh kepada jiwa kita. Sehingga nanti dalam beberapa riwayat, Imam Syafi'i itu bahkan ada yang ketika sholat, 50 ayat itu oleh beliau terus diulang-ulang. Ya, sepertiga malam itu cuma baca 50 ayat diulang-ulang, sampai mendapatkan ya, spirit dari ayat-ayat itu. Arahnya kemana, pengaruh ke jiwanya seperti apa gitu. Nah, ini gambaran yang dicapai ya. Karena itu silahkan dirumuskan dari sekarang. Saya pengen khatam 1 kali misalnya. Ya, berarti 30 juz nanti dibagi setiap hari dalam Ramadan. Kalau pas 30 hari berarti 1 juz sehari kan? Kalau 29 hari hitungan Ramadannya, maka nanti pas di hari ke-29 misalnya ditambahkan 2 juz khusus untuk terakhir, juz 29 dan 30. Maka sekali khatam. Dibuat dari sekarang. Ya, dan dibuat waktu yang mudah ini terkait waktunya. Langsung saja ke sini teman-teman. Bagaimana mengatur waktunya nanti supaya nggak terasa berat membaca Qur'annya? Ya, sederhananya kan begini. Ini kalau kita 1 juz mau baca, itu kan 10 lembar. Yang standar ya, yang mushaf standar. 10 lembar itu 20 halaman. Ya. Kalau kita ingin jadikan setiap hari 1 juz, berarti di sini ada, ambil ya 20 halamannya lah. Paling gampang ya. Atau kalau mau ambil lembarnya 10 lembar. Ini aja lah 10 lembar, paling kelihatan mudah. Maka, dalam 10 lembar ini, kalau tidak ingin terlalu berat kita membacanya, 1 kali rasanya berat tuh kan, maka bagi aja ke waktu sholat yang pokok, bagi 5 nih. Nih. Ya. Jadi, 10 bagi 5, dapatlah 2 lembar. Setiap terkait dengan waktu sholat. Nah, 2 lembar ini, dibagi aja teman-teman. Bagi 2. Sebelum waktu sholat, setelah waktu sholat. Selembar-selembar. Masya Allah. Dibagi 2 nih. 1 lembar sebelum waktu sholat, 1 lembar setelah waktu sholat. Coba sebelum subuh. Waktunya kan luas. 1 lembar itu berapa sih? Kan? Kalau dari kita, yang pertama kita buka pertama kali, 1 lembar 5 ayat kan? Al-Baqarahnya itu. Tambah Al-Fatihah yang 7 ayat, kita khatam, masuk ke Al-Baqarah 1-5, 1 halaman pertama, selebihnya lagi 15 kan? Nanti setelah itu standar 15 halaman. Gitu kan? 15 baris, maaf. 15 baris, bukan 15 halaman. 15 baris. Ini yang 5 baris, 15 baris. Ya kan? Intinya apa? Cuma 1 halaman begini. Berapa waktu sih yang dibutuhkan? Saya kira nggak nyampe 5 menit. 1 lembar ini nggak nyampe 5 menit, teman-teman. Apa nggak punya 5 menit sebelum subuh? Ya kan? Setelah sahur, baca dulu 1 lembar. Tutup lagi. Habis sholat subuh, baca selembar lagi. Selembar aja, nggak usah banyak-banyak. Terus nanti sebelum zuhur, baca lagi 1 lembar. Sebelum zuhur itu kan antara subuh ke zuhur. Bisa bacanya duha. Anda jangan katakan begini, aduh Ustaz saya sibuk di pekerjaan nih. Kalau nunggu waktu zuhur, jangankan untuk baca Quran. Ya, sholat sunnahnya aja bisanya dapatnya 2 dari yang 4 itu. Hei teman, hei kawan. Anda itu dari subuh ke zuhur, itu namanya sebelum zuhur. Apa di jalan sambil ke kantor nggak bisa baca tuh? Ya, sambil di mobil misalnya, di angkutan kota dan sebagainya. Ambil tuh, sambil nunggu waktu nih, jam kerja mulai, apa nggak bisa baca selembar ya, cuma 5 menit. Ya kan? Baik, ini optimalkan. Kalau diniatkan pasti bisa. Karena itu pembahasan sebelumnya tentang niat kan? Ya kan? Oke, jadi dari sini kalau kita bisa konsisten menggunakan rumus ini, ya kan? 10 lembar sehari, dibagi waktu sholat, 2 lembar setiap masuk waktu sholat, dibagi 2 sebelum dan setelahnya 1-1, maka insya Allah akan khatam dalam sebulan Ramadan itu 30 juz. Dan ini akan sangat ringan.
Ya, kalau lebih luang lagi, banyak sekali waktu luangnya, didedikasikan untuk Al-Quran, tambahkan dong. 2 kali hatam, 3 kali hatam. Boleh, silahkan. Apalagi memang untuk Ramadan ini saya pengen jadi ahli Quran, maka Quran semua isinya. Silahkan tuh, optimalkan. Baik, paham ya? Jadi, satu lembar tadi, ini bolak-balik nih. Biasanya satu yang standarnya, yang depan pertama 15, selanjutnya 15. Jadi ada 30 baris. Ya? Bukan halaman. Kecuali di baris pertama yang Al-Fatihah dan baris pertama yang Al-Baqarah. Ya, Al-Fatihah itu 1 sampai 7 ayat, Al-Baqarah 1 sampai 5 baris pertamanya, di halaman pertamanya, ya 5 baris. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, sebelum masuk kepada interaksi bentuknya setelah qiraat itu, maka perangkat disiapkan. Nah, masih di qiraat nih. Cari mushafnya. Dan tolong satu mushaf, satu jenis. Misal, At-Taisir, ini ya, ada yang kita cetak, dan ini nggak diperjualbelikan ya. Ini mungkin insya Allah nanti ada rezeki kita cetak kembali ya, teman-teman sekalian. Nah ini satu model aja, jangan ganti-ganti sampai akhir supaya nggak bingung nanti. Ya, nah ini udah standar, udah kita siapkan standar ya. Jadi ini 15 baris, kan ada beberapa bentuk, ini bisa dibaca, bisa dihafal, bisa dikaji. Jadi sampai akhir satu aja, satu bentuk mushaf. Ya, jangan gonta-ganti. Jelas ya? Baik. Lalu lanjutkan teman-teman, setelah qiraat ada lagi misalnya kita sampaikan tilawah. Bentuknya sudah kajian. Ya, kajian ini programkan nih, mau bahas yang mana? Saya pernah sampaikan dulu apakah Al-Fatihah yang tiap hari dibaca 17 kali minimal kan? Ya, masa dibaca nggak tahu artinya, nggak tahu tafsirnya, maknanya apa? Orang dulu baca Al-Fatihah doanya terkabul, ya kan? Orang dulu baca Al-Fatihah yang sakit sembuh, ya kan? Baca Al-Fatihah ngantuk hilang. Nah, ini nggak baca Al-Fatihah sudah ngantuk. Ya, kameramen ngantuk tuh. Masuk sini ya. Jadi, tilawah itu sangat menarik. Jadi, kita bisa masukkan misalnya ke juz amma. Ya, juz amma. Silakan. Yang sering dibaca. Diurutkanlah dari pertengahan. Kemarin saya contohkan Ad-Duha kan. Ad-Duha geser sampai ke An-Nas tuh. Bisa. Ya, bisa dibuat target. Misalnya saya pengen qiraah dulu deh. 15 hari tuh. Saya pengen khatam. Jadi, 15 sisanya. Nanti saya bisa gunakan untuk kajian misalnya. Boleh, silahkan diurutkan. Nah, perangkatnya disiapkan dari sekarang. Mau mana pendekatannya? Apakah kajiannya misalnya kajian linguistik, kan? Ataukah kajian yang sifatnya dalil, yang ma'thurat sifatnya, ya? Ataukah bentuknya misalnya sosiologi, atau hal-hal yang terkait dengan profesi? Apa nih bentuknya yang mau digali? Maksud saya ini sifat tafsirnya ya. Kan ada tafsir basicnya yang linguistik. Ada yang dalil, berbentuk dalil, yang ma'thurat. Jadi ditafsirkan, Quran tafsirkan dengan Quran lagi, atau dengan hadis, atau dengan qaul ulama. Ada Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir, kan, dan turunan yang lainnya. Ada yang fikih spesialis, ya. Ya, banyak sekali kalau fikih itu. Ya, yang ada yang pendekatannya langsung yang seperti Al-Qurtubi, banyak gitu kan. Nah, terus ada yang turunan-turunan yang spesifik, ya penjelasannya khusus terkait dengan bidang-bidang fikih saja, misalnya ayat-ayat ahkam yang seperti karyanya Imam As-Sabuni, Ra'iul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, gitu kan? Ada lagi yang misalnya penjelasan-penjelasan terkait dengan sisi sosiologi seperti tafsirnya Al-Maraghi, gitu kan? Ada lagi yang tambahan sampai ke pendalaman seperti tafsirnya Al-Alusi, Ruhul Ma'ani. Ada lagi Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi misalnya ya, ke berbagai macam persoalan-persoalan yang masail-masail. Silahkan dicek dari sekarang. Atau terkait profesi Anda. Anda apa profesinya? Anda pengajar di bidang apa misalnya? Ilmuwan di bidang apa? Keluarkan ayat-ayatnya sesuai dengan bidang Anda. Sehingga ketika lulus Ramadan, Anda bekerja, punya basic Quran yang kokoh, yang kuat. Anda pebisnis, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat bisnis dikaji selama Ramadan? Ya, Anda diplomat, birokrat di pemerintahan, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya. Setelah itu, silahkan optimalkan, amalkan isinya setelah kita lulus Ramadan. Jelas ya? Lalu yang terakhir, ini tahfidz. Ya, tahfidz. Hafalan. Ramadan itu Masya Allah teman-teman, itu bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Dan tidak biasa. Istimewa. Bukan yang standar yang berlaku. Karena Allah sendiri yang menyampaikan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan itu, yang kita berpuasa di dalamnya, saat itulah diturunkan Al-Quran. Sehingga ulama langsung menyifati bahwa bulan Ramadan itu Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Nah, karena memang spesifik istimewa Quran di bulan ini, maka bukan hanya berlomba kita mengaktifkan interaksi kita dengan Quran, tapi semua jenis kemudahan terkait interaksi dengan Quran hadir di bulan istimewa ini. Nah, saya ingin berikan motivasi pada diri saya pribadi dan kita semua, khususnya terkait dengan hafalan ini. Jadi kalau kita ingin dapatkan waktu yang termudah menghafal Quran, Ramadan. Luar biasa. Ya, silakan manfaatkan teman-teman saat Ramadan. Bikin target.
Jangan tanggung 30 juz misalnya. Silahkan. Siapkan, optimalkan, tapi betul-betul niatkan. Yang kemarin telah kita bahas itu, ya, niat yang sempurna. Nah, dimulai dari itu, bab niatnya. Sempurnakan dulu. Nanti kalau sudah ada niat, ada prioritas, ngatur programnya lebih enak. Kapan mau dilakukan? Kapan dieksekusi? Itu akan lebih cepat bisa diatasi. Dan semua problem-problem itu akan ringan, karena prioritas. Ya, jadi tenaga kita menguat, motivasi kita lebih kuat lagi. Jadi semua hal-hal yang dikira akan jadi tantangan yang menyulitkan akan mudah pada akhirnya. Ya, jadi disiapkan dari sekarang, dilihat waktunya, dibagi 3 bisa. Saya mau khatam 10 hari pertama, 10 hari kedua misalnya tilawah, dan nanti saat itikaf saya pengen menghafal ayat-ayat yang saya tilawahi. Silahkan. Ya, optimalkan dengan baik, diatur waktunya. Cari kalau bisa program yang sifatnya agak berjamaah. Ya, agak berjamaah itu yang saya maksudkan begini, ada program khusus di satu tempat untuk menghafal. Kayak Masjid A, itikafnya misalnya ada yang sambil tambahannya menghafal Quran. Bagus tuh, jadi nanti termotivasi dengan teman-teman yang lain, ada partner menghafal, partner murojaah, itu bagus. Ya, bersama-sama gitu. Nah, ini juga saya nasihatkan untuk perangkat disiapkan dari sekarang. Mushafnya disiapkan, waktunya diatur, masjidnya mau di mana, kalau mau i'tikaf, ya, dioptimalkan dengan baik. Nah, inilah amalan yang kedua terkait dengan Al-Quran. Ini program dari sekarang dirancang. Ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian, menggiatkan sedekah. Di sini di nomor 2 ya saya gambarkan ya. Nomor 2 di halaman muqaddimah yang 27 ya, sebelah kanan. Muqaddimah kedua halaman 27 Romawi ya. Di sini kita sampaikan menggiatkan sedekah. Jadi sudah masuk kepada bagian aspek amalan harta. Kalau di sini kedua, di sini ketiga berarti ya. Ini salat. Setelah itu interaksi dengan Al-Quran. Yang ketiga disebut dengan sedekah. Ya, menggiatkan sedekah. Sebetulnya kalau dalam pendekatan fikih, sedekah itu kullu ma'rufin sedekah. Semua yang baik itu disebut dengan sedekah. Pada asalnya demikian. Makanya zakat pun di Quran disebut dengan sedekah. Khudz min amwalihim sedekah. Ketika dikeluarkan sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ya, dan seterusnya ayat. Ya, Taubah ayat ke-60 itu, ya. Jadi sedekah itu semua jenis kebaikan. Kullu ma'rufin sedekah. Tapi dalam bab ini yang dimaksudkan sedekah terkait erat dengan materi atau harta. Ya, sifatnya harta atau materi. Ya, kalau diturunkan babnya, maka ada yang sifatnya wajib. Sedekah wajib itu ada, teman-teman. Namanya zakat. Ya, sekali lagi, zakat itu disebut dengan sedekah dalam Quran. Dalilnya dari Quran surah 9. Contoh pengeluarannya saja misalnya yang dijamakkan ayat ke-60. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara, atau kalau hukum khudz min amwalihim sedekah, ya. Jadi ini hukumnya wajib, zakat yang dimaksudkan di ayat itu. Kenapa disebut sedekah? Karena zakat adalah pembuktian dari kebenaran iman seseorang. Jadi dia tasdiq li imanihi, pembuktian keimanannya, yang mengimani Allah. Rukun yang ketiganya kan zakat, kan? Syahadatin, salat, kemudian zakat. Nah, ketika dia melakukan zakat, dia sedang membenarkan keimanannya, membuktikan keimanan dia. Pembenaran pada sesuatu disebut dengan tasdiq. Jelas ya? Nah, sifat keadaannya disebut dengan sedekah. Yang kedua juga yang punya nilai kebaikan. Ya, karena ketika seseorang itu mengeluarkan zakat, ada unsur kebaikan yang lebih di situ. Ya. Kemudian yang ketiga punya keistimewaan dari segi sifatnya. Karena itu orang-orang yang bersedekah nanti diberikan keistimewaan berlebih. Ya, semacam keberkahan dalam hartanya, berlipat ganda lagi nanti dalam bentuk yang macam-macam. Bisa kesehatan yang terjaga, dalam proyek-proyek yang berkah sifatnya, kebaikan pada keturunan, itu termasuk dalam zakat. Penjagaan pada lingkungan. Orang yang sering berbagi, lingkungan menjaga. Ya, dibandingkan dengan orang yang acuh. Ya, ada kesulitan, dia diamkan saja. Padahal dia diizinkan oleh Allah, punya kemampuan untuk membantu. Dia diam. Begitu ada musibah, kebakaran, kecurian, orang nggak mau bantu. Dia pelit kok, ini kan. Nah, ini jadi problem. Baik ya? Jadi kembali ke sini teman-teman sekalian. Nah, coba dicek. Ada nggak harta yang sudah wajib zakat? Biasanya ada sebagian di antara saudara-saudari kita, itu yang menyiapkan zakatnya disesuaikan dengan Ramadan tuh. Ya, maka jangan ditunda lagi. Disiapkan baik-baik tanggal berapa Ramadannya. Ya, udah disiapkan tuh. Kemana diarahkannya? Ya, nanti ada program-program. Kalau bingung ya, kita kan di Kiai ini ada. Teman-teman masuk aja ke deskripsi, kan di situ ada gambaran-gambaran yang salah satu opsinya bisa untuk zakat. Ya, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, kemudian ada apa lagi teman-teman sekalian? Ada infak nih. Nah, infak. Infak ini ada yang sifatnya spesifik, ada yang sifatnya luas. Ya, spesifik ini misalnya infak untuk keluarga. Ya, keluarganya dibagi lagi. Ada keluarga inti yang di dalam, seperti infaknya suami kepada istri, ya, yang disingkat dengan nafkah. Nafkah itu dari kata infak sebetulnya. Quran surah keempat, An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kewajiban suami infak kepada istri. Nah, mungkin dilihat di Ramadan ini akan ada kebutuhan-kebutuhan di rumah tangga yang mungkin akan meningkat.
sifatnya. Jangan takut, Allah pasti berikan. Harus yakin, nggak mungkin ditugasin kalau Allah nggak berikan perangkat, nggak mungkin, mustahil itu. Ya, maka yang dituntut ikhtiar dari sekarang. Masih ada waktu nih ke depan. Ya, ada sekitar 5-6 hari ke depan kita akan dapat Ramadan, ya kan? Sampai masuk tanggal 1 Ramadan. Dari sekarang disiapkan. Apa yang dibutuhkan di rumah? Ya, nggak harus mewah kok, kebutuhannya apa saja yang menyehatkan. Prinsipnya kan menyehatkan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Dapatkan dari sumber yang halal, konsumsi yang terbaik yang bisa kita dapati untuk kesehatan tubuh kita. Ya, dari sekarang diatur menu bukanya, menu sahurnya dan sebagainya. Dan insya Allah, demi Allah saya katakan, Ramadan itu berkahnya banyak. Ya, Anda nggak dapat sahur di rumah, masjid menyediakan, ini ada, itu ada, bukaan juga luar biasa. Jangan takut dengan itu. Ya, tapi harus ada visi di rumah itu, jangan sampai kosong misalnya kan, disiapkan dari sekarang. Apa menunya? Nggak harus mewah, karena sifatnya relatif. Kalau ingin mengejar yang mewah itu nafsu namanya. Ya, yang kita katakan yang kita butuhkan. Selera boleh kok ditambah. Ya, silakan saja. Tapi yang paling penting membuat kita semangat ibadah. Ingat ya, yang halal itu ketika dikonsumsi oleh tubuh, dia akan dikelola oleh tubuh kita lewat proses metabolisme sehingga menjadi energi yang mendorong kita untuk giat ibadah. Jadi kalau makanannya berkah, nanti Ramadannya akan diisi dengan banyak ibadah. Tapi kalau misalnya banyaknya tidur, malas, coba lihat salah satu indikasinya mungkin dari sumber makanan yang salah. Atau tidak punya visi, atau niatnya yang tidak optimal. Soalnya? Oke. Kemudian nanti teman-teman, setelah itu nanti ada lingkar lagi yang terdekat. Lingkar terdekat itu nanti dibagi dua dalam Quran. Ada lingkar kekeluargaan, ada lingkar dari kebutuhan. Misalnya Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-215. Kan? Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Mereka bertanya pada Muhammad SAW, berkonsultasi tentang apa yang harus diinfakkan. Ya, katakan Muhammad SAW jawab pada mereka, yang diinfakkan itu yang terbaik. Qul ma anfaqtum min khair. Yang terbaik dari yang mampu kita lakukan. Ya, siapkan anggaran misalnya punya, saya selama Ramadan saya punya anggaran misalnya 1 juta. Oh, saya cuma 500.000, saya 10.000. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kan niatnya yang paling penting. Kita ingin niat mencontoh Nabi. Nabi kasih ini kita siapin dari sekarang. Insya Allah saya Ramadan saya siapkan. Bismillah gitu kan. Maka apa yang harus diberikan? Yang terbaik. Kan tidak harus anggaran ini dan harus dalam bentuk uang semua. Bisa jadi apa? Makanan. Bisa jadi apa lagi? Pakaian. Misalnya saya ingin berbagi pakaian saat Ramadan. Saya cek lemari pakaian saya kok banyak juga ya gitu kan. Sedangkan kebutuhan saya cuma segini. Gitu kan? Wah, dihisap nih di hari kiamat nih, kita pengen bagi masak makanan, kan? Atau ada kurma pengen berbagi, nggak apa-apa. Yang penting saya pengen ngerjakan sunnah yang Nabi contohkan, ya. Nabi semangat dimotivasi ke kita karena mencintai Rasulullah. Niatkan mencintai Rasulullah, menaati Allah, gitu kan? Dua itu kuncinya. Walaupun yang keluar mungkin 1 kurma, gitu kan? Ya 1 botol minuman, 1 gelas minuman, tapi kita niatnya sempurna, berkahnya tinggi di sisi Allah. Mungkin itu yang menjawab doa-doa, ya permohonan-permohonan. Istighfar kita yang mengampuni dosa-dosa. Boleh jadi sumbernya dari situ. Ya. Nah, yang pertama diberi siapa? Orang tua. Kalau mau infaknya orang tua. Kemudian kerabat terdekat. Kerabat saudara-saudari kita, kan, dilihat. Atau juga tetangga-tetangga sekitaran. Ya, wal yatama, anak-anak yatim. Mesti punya pos juga untuk anak yatim. Ya. Nah, anak yatim ini dibagi dua nanti. Anak yatim yang kualifikasi zakat. Misalnya anak yatim yang fakir, anak yatim yang miskin. Kan? Atau misalnya yatim dari keluarga, kerabat. Dia memang dalam keadaan mampu. Kan? Bukan dalam kondisi yang fakir miskin, maka bukan pos zakat. Jangan diberi zakat. Dia boleh dari infak. Misalnya dalam bentuk apa? Kirimkan makanan kesukaannya, kan? Atau belikan pakaian yang dia suka, pengen-pengen, boleh gitu kan, sebagai hadiah. Ya, kelihatannya mungkin dia juga mampu beli, tapi dengan itu kan ada kebahagiaan tersendiri, merajut silaturahim dan niatkan meneladani tadi yang tadi saya sampaikan, menaati Allah, meneladani Rasulullah SAW. Dan wabnis sabil, orang-orang yang kesulitan dalam perjalanan yang baik. Ada perjalanan ketaatan, ya dia ingin berbuat baik, dia kehabisan bekal, maka dia disupport dari infak itu. Nah, yang terakhir nanti sifatnya infak-infak umum yang juga pahalanya luar biasa. Seperti disifati dengan fi sabilillah. Ada di Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Kan? Jadi perumpamaan orang yang infak fi sabilillah. Di situ sudah menunjuknya bukan ke orang tapi sifat fi sabilillah. Semua yang berada di jalan Allah, kan? Berkhidmat di jalan Allah, mengajar di jalan Allah, berdedikasi di jalan Allah, kan? Bangun sekolah macam-macam di jalan Allah semua. Silakan bisa menggunakan skema infak di sini. Ya, jadi itu niatkan. Ramadan pahalanya luar biasa. Di hari biasa saja infak itu pahalanya paling standar 700 kali lipat. Seperti menanam 1 benih, dari 1 ini tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 lagi gitu kan. Ya, kebaikan di situ.
maka 1 kali 7 kali 100, 700, itu yang standar. Tapi di luar itu, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan berkenan melipat gandakan semau Allah berdasar keikhlasan hambanya. Kalau hambanya berhitung, diberikan sesuai hitungan. Kalau nggak berhitung, tanpa hitungan dikasih. Ya, seoptimal mungkin diberikan. Apalagi Ramadan, dilipat gandakannya berapa gitu, insya Allah. Maka lihat proyek-proyek yang baik ya. Ya, kita di sini insya Allah ada yang pesantren ya. Pesantren tuh insya Allah dengan izin Allah nilainya barangkali akan paling banyak dari sekian banyak program yang kita siapkan itu. Karena di situ satu wakaf, nggak ada unsur-unsur yang lain, memang diwakafkan, diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari tanahnya loh, jangan lupa loh. Dari tanahnya, surat-suratnya sudah wakaf, bangunan semuanya gitu, dan itu berkelanjutan, nggak ada orang yang bisa rubah ya dari skema yang telah ditetapkan itu wakaf. Dan itu selain sudah niat, sudah diwujudkan dan sudah tertuliskan semuanya. Udah, jadi insya Allah pesantren yang dibangun ini di setiap unitnya ada masjid kan, orang sholat di situ, ya orang baca Quran, orang itikaf di situ, ada orang sekolah belajar di situ, belajarnya ilmu-ilmu keislaman, mau jadi ulama lagi. Berapa pahala yang didapatkan di situ? Di asramanya, di asrama di Murojaah Quran, dia belajar lagi isi kebaikan, ya kan? Di insya Allah teman-teman akan dibuka, tapi waktunya terbatas nih sampai akhir tahun ini aja. Begitu selesai sudah ditutup. Ya nanti cari lagi silahkan yang lain proyek kebaikan lagi. Mungkin Ramadan silahkan kalau mau bisa dioptimalkan, silahkan masih dibuka ya di rekening yang sama. Insya Allah masih ingat ya, di Bank Syariah Indonesia nomor 11144444142 111 3 kali satunya 4444 4 kali 4-nya kemudian 142 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafiah Akhyar. Jadi teman-teman bisa optimalkan di situ, silahkan, ada peluangnya. Nah itu masuk fisabilillah. Ya, atau nanti yang lain-lain teman-teman bisa lihat aja lah di deskripsi itu. Kalau yang tanya ya di kita misalnya, ya kalau ada yang sesuai di tempatnya masing-masing ya silahkan dioptimalkan. Yang penting punya anggaran untuk ini. Ya, dari setelah anggaran yang spesifik tadi, anggaran yang sifatnya umum, itu yang sifatnya infak. Ya, jadi apa lagi nanti yang lainnya? Ya sebetulnya sih kalau sudah zakat, infak ya sudah namanya sudah sedekah. Kadang disatukan kan zakat, infak, sedekah, zis. Sebetulnya zakat, infak itu masuk sedekah. Udah masuk di dalamnya gitu. Nah sedekah itu nama umumnya. Nah, cuman kalau teman-teman bikin kotak di masjid, saya sarankan dikasih spesifikasi. Sehingga nggak bercampur jamaah ngisinya. Kalau zakat, tuliskan zakat. Ini infak misalnya kan. Nah, jadi kalau nanti orang masukkan, jangan sampai masukkan niatnya zakat, masuknya ke infak gitu. Nanti salah pengeluaran. Ya, dioptimalkan tuh. Ya, sekarang juga ada beberapa barcode ya, dan seterusnya. Mungkin nanti juga kita di admin ya, siapa aja barcode-nya untuk memudahkan tuh. Mau kemana untuk kemudahannya. Nah, teman-teman, ini gambaran yang bisa kita optimalkan. Ada beberapa program lain yang juga cukup menarik dan ini menjadi penting untuk kita siapkan sebelum kita masuk Ramadan. Namun waktunya barangkali tidak optimal untuk kita bahas di malam hari ini karena ada agenda-agenda lain yang harus kita lakukan. Saya ini barangkali akan menyelesaikan pada saat ini karena ada agenda yang akan saya teruskan untuk ada agenda yang penting yang nggak bisa saya tinggalkan. Setelah ini tepat sebentar lagi akan dimulai, jadi kita insya Allah akan cukupkan. Hanya besok pagi ini nanti saya juga akan terbang insya Allah. Ya mungkin ada pada subuh mungkin ada sedikit kajian atau sesuai dengan waktu. Kalau nggak memungkinkan akan waktunya dioptimalkan untuk persiapan untuk terbang ke Jogja. Insya Allah ya teman-teman yang di Jogja, kita akan ada tabligh akbar sebelum Jumat dan insya Allah saya juga akan jadi khatib dan imam di Masjid Kiai Suja ya, di daerahnya mana tuh? Gamping ya? Gamping ya, daerah Gamping di Yogyakarta, kemudian ke Kerembangan setelah itu. Jadi nanti insya Allah Jumatan di sana. Ya, ketemu teman-teman yang di Jogja insya Allah. Besok ada di Yogyakarta. Nah, teman-teman ini yang bisa dibahas di kesempatan malam hari ini sebagai persiapan Ramadan kita. Semoga Allah ridha pada apa yang kita pelajari. Kemudian Allah berikan taufik untuk kita semua. Dan khusus untuk teman-teman yang Mira, saya lihat sudah tinggal 8 kuotanya. Jadi kalau sudah selesai, ditutup dulu ya. Mohon izin tutup dulu. Saya mau petakan semua pendaftar itu semuanya sesuai dengan jalurnya masing-masing. Lalu untuk STWH, semangat ya, Ramadan diisi. Mudah-mudahan kita ada satu sesi untuk bisa ketemu dengan STWH. Dan bagi teman-teman ada juga program nanti untuk menghafal, silahkan. Salah satunya kita ada program untuk memperbanyak wakaf buku paket hafalan ya. Silahkan nanti insya Allah akan dibuka program kembali dan teman-teman bisa cek aja di deskripsi ya, ada program-program apa saja yang bisa teman-teman ikuti. Terima kasih untuk malam hari ini. Sekali lagi, semoga kita tetap dijaga, diampuni dosa-dosa dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا أرحم الراحمين بارك لنا في هذا الشهر شهر شعبان يا الله وبلغنا رمضان بالصحة والعافية وبرحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته